Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini sesuai permintaan dari para subscriber ya, yang sudah subscribe maupun belum, untuk rutin membuat video analisa bandarmologi secara harian. Ya, saya akan buat ketika saya tidak ada kegiatan ya, tetapi kalau ada kegiatan tentunya yang bisa dipakai adalah yang analisa mingguan, karena analisa mingguan itu durasinya berlaku selama seminggu ya, jadi bisa diacu untuk memberikan arahan terhadap planning selama 1 minggu ke depan. Biasanya kalau yang analisa mingguan saya bikin pada hari Sabtu atau hari Minggu ya. Dan kali ini adalah analisa harian yang edisi akhir 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 minggu untuk perdagangan di market stock ya. Seperti kita ketahui Jumat itu adalah hari terakhir untuk perdagangan di IHSG. Seperti kita ketahui IHSG demikian tinggi ya naiknya ya, bahkan melampaui pencapaian yang sebelum adanya pandemi ya, sudah melampaui. Sebelum adanya pandemi itu masih indeks harga gabungannya masih di kisaran 6.100-an, sekarang sudah 6.400-an. Tentunya banyak emiten-emiten yang sudah terbang ya, sehingga banyak juga yang merasa ketinggalan. Sehingga untuk keadaan yang seperti ini kita harus bisa memilah-milah mana-mana saja emiten yang masih belum pulih sepenuhnya ketika dihadapkan pada masa pandemi kemarin ini ya. Dan pada saat ini juga saya kira kalau di Indonesia euforianya masih berlangsung ya, karena kemarin ada proses vaksinasi untuk pejabat-pejabat dan orang-orang penting di Indonesia ya. Sehingga harapannya besar untuk pandemi segera selesai. Tetapi kita juga perlu waspada ya, karena ternyata berita yang dari luar negeri ya, saya melihat di Tokyo ada varian baru dari virus COVID-19 ya, dan ternyata juga berbeda sama sekali dengan varian dari virus yang ada di Wales, Inggris ya. Ini perlu kewaspadaan. Dan ada juga berita di China ya, ternyata China yang sudah selesai COVID-nya terlebih dahulu, ternyata di beberapa provinsi sudah di lockdown ya, karena ada kasus baru, sehingga ya kita perlu waspada. Kalau kita euforia, kemudian kita beli, kemudian nyangkut, bisa jadi seperti itu ya. Baik, saya akan share screen untuk chartingnya ya. Kemarin juga ada permintaan agar chartingnya bisa lebih besar ya, karena tidak kelihatan. Ya saya besarkan ini, saya zoom ya. Baik, yang pertama saya bahas adalah BBNI ya. BBNI seperti kita ketahui, BBNI adalah salah satu bank plat merah yang cukup prospek ya, karena belum terlalu naik tinggi, sehingga ini bisa dikolek. Untuk analisanya ya, berdasarkan data end of day hari kemarin tanggal 14 Januari 2021, bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, lalu penjualan lebih dominan daripada perdagangan. Kemudian kalau kita lihat chartingnya sudah berwarna merah, artinya ada charting bearish ya, ada candlestick bearish yang artinya adalah koreksi ini ya. Jadi koreksi, bukan downtrend. Tolong dibedakan antara koreksi dengan downtrend ya, karena di sini sudah ada sinyal purple arrow ya, dan belum ada sinyal seperti yang di atas ini, yang arrow yang berwarna merah ini, sehingga ini masih bisa dikolek untuk jangka panjang. Kemudian secara fundamental, kemarin di video yang saya sebelumnya bahwa BBNI masih under value. Nah, kalau kita lihat market maker melakukan distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lanjut ke JSMR, ini adalah sektor yang sangat diuntungkan dengan adanya SWF ya.
Ini adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga lembaga investasi ya yang dibentuk oleh pemerintah dalam satu badan, sehingga investasi bisa lebih terkontrol ya. Salah satunya yang diuntungkan adalah JSMR ya. JSMR bisa kita lihat dia di kemarin sudah naik tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat dia sudah pada fase uptrend, kemudian juga kita lihat buyer menguasai, kemudian sudah ada sinyal purple arrow dan dot berwarna biru, artinya bisa dibeli, dicicil sebagian. Kemudian kalau kita lihat akumulasi sudah terjadi pada market maker atau bandar ya, penggerak harga di sini sudah melakukan akumulasi. Lanjut ke yang berikutnya, TLKM ini juga salah satu yang diuntungkan dengan adanya SWF ya, salah satu lembaga untuk tadi ya, untuk permodalan di Indonesia yang dijadikan satu ya, sehingga lebih tertata untuk pengorganisasiannya, manajemennya dan sebagainya ya. Telkom juga salah satu yang diuntungkan ya, walaupun Telkom di sini ada koreksi kemarin. Bisa kita lihat emotikonnya berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, kemudian penjualan lebih dominan daripada pembelian, dan ini ada sinyal untuk Telkom ya, di kemarin ada dot berwarna green, kemudian sebelumnya adalah blue dot, yang 3 sebelumnya adalah blue dot ya. Kemudian memang di Telkom sendiri itu ada sinyal kemarin ya untuk take profit sebagian. Ya enggak apa-apa, take profit sebagian ya, mengamankan profit. Tapi untuk jangka panjang Telkom masih akan naik. Bisa kita lihat di sini market maker melakukan akumulasi. Lanjut ke berikutnya, range ya. Range ini sengaja saya ambil lagi karena pada koreksi ya dia ya, pada fase koreksi. Kita lihat di sini range adalah market yang menyediakan daging mentah dan sebagainya itu ya, apa yang di pasar-pasar bahan-bahan mentah, tapi segmennya dia untuk kalangan menengah ke atas. Adanya di mal-mal di kota-kota besar ya, di kota-kota kecil nggak ada. Seperti kita ketahui, sektor ini yang paling terpukul ya pada masa pandemi ya, karena pembelinya jauh berkurang, seperti Hero, Hypermart, dan Giant itu sudah pada tutup ya, justru Range tidak. Bisa kita lihat di sini, seller lebih menguasai pasar, penjualan lebih dominan daripada pembelian, dan bisa kita lihat ada sinyal purple arrow di sini ya. Walaupun ini pada masa koreksi ya, sebetulnya mindset kita harus kita ubah ya, ketika koreksi kita ambil. Jadi jangan kita baru ambil ketika sudah uptrend ya, kita mengejar yang sudah berlari itu akan sulit sekali. Saya lihat di sini ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah SIDO ya. SIDO ini juga salah satu yang masih downtrend terus. Banyak yang berharap kapan SIDO untuk reversal, ya kita bisa tunggu lagi ya, tunggu ya, sabar. Karena bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian seller lebih mendominasi di pasar ya, kemudian penjualan juga lebih mendominasi. Kemudian di sini chartingnya juga masih merah. Seperti yang saya sampaikan, mindset harus diubah ya, ketika berwarna merah kita justru beli ya, karena fundamental dari SIDO yang sangat bagus. Memang di sini ada market maker yang meninggalkan ya dan melakukan distribusi, makanya SIDO turun terus. Tetapi jangan khawatir, karena SIDO adalah salah satu perusahaan farmasi tradisional yang sangat sehat, karena hutangnya nyaris tanpa hutang ya. Kemudian Unilever itu juga sama, masuk di consumer good, turun terus ya. Dan ternyata Unilever juga Anda lihat di sini sinyal terus ya, sinyal terjadi terus ini purple arrow beberapa kali, sehingga ini adalah mensinyalkan untuk buy ya, untuk buy sebagian. Bisa kita lihat di sini
emoticon berwarna merah, seller menguasai pasar, penjualan lebih dominan daripada pembelian. Kemudian sudah ada sinyal purple arrow yang baru lagi ya. Kemudian kalau kita lihat di sini eh, market maker sudah melakukan ada beberapa yang meninggalkan dan ada yang melakukan distribusi sehingga memang untuk UNVR turun terus. Tetapi secara fundamental UNVR tidak perlu diragukan lagi ya. Banyak yang ragu dengan UNVR, berita-berita miring dimunculkan sehingga orang malah meninggalkan saham UNVR. Kemudian ICBP itu juga sama ya, ICBP sudah mulai ada reversal ya di sini ya, walaupun kalau kita lihat emotikonnya berwarna merah, kemudian seller lebih dominan dibandingkan buyer. Kemudian kalau kita lihat ini sudah ada golden cross ya, ada golden cross, sudah ada short ini ya, buy strong buy, kemudian diikuti oleh buy moderate dan buy moderate ini ya. Ini short ini artinya strong buy, kemudian ini adalah dot green artinya dot green dan purple arrow itu artinya buy moderate. Dan kalau kita lihat di sini memang di sini ada beberapa market maker yang meninggalkan dan ada yang melakukan distribusi, tapi fundamentalnya sangat kuat untuk ICBP ya. Saya yakin ke depannya dia juga akan kembali lagi ke harga wajarnya. Lalu lanjut ke INDF, ini ada anak perusahaan dari Indofood ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini juga sama, trennya masih downtrend, kemudian seller juga masih menguasai, tetapi di sini sudah ada sinyal beberapa kali ya. Sudah ada sinyal purple arrow, dot blue dot, kemudian juga ada purple arrow lagi. Sehingga ini sebenarnya untuk kesempatan untuk collect buy sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat di sini memang ada beberapa market maker yang meninggalkan INDF, tapi jangan khawatir karena fundamental sangat kuat di sini ya untuk INDF ya, sama dengan induknya ICBP. Ya, ada distribusi juga yang dilakukan oleh market maker. Lanjut lagi ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah GGRM. GGRM ini juga sudah mulai reversal ya. Ini memang naik turun, tetapi jangan khawatir juga GGRM ini diskonnya diskon big sale ya. Jadi tidak hanya diskon biasa tapi diskon big sale ya, karena adanya isu rokok juga isu dari cukai rokok juga. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna hijau, buyer menguasai pasar, kemudian ini sudah mulai mau menuju ke atas ya untuk MACD-nya, dan bisa kita lihat di sini sinyal purple arrow dan green dot, dan bisa kita lihat kalau chartingnya candlestick-nya masih berwarna merah, tapi tidak apa karena dalam masa diskon ya, diskonnya bukan diskon sembarangan ya, tapi lebih ke kategori big sale. Bisa kita lihat di sini untuk market maker ada yang meninggalkan, tetapi ada juga yang mengkolek ini. Ya, jadi seperti itu ya, untuk market maker itu belum tentu sama memang. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang sepakat untuk masuk barengan, ada yang sepakat untuk keluar barengan, tapi juga ada yang tidak sinkron. Nah, kita lihat kemudian yang emoticon untuk emoticon untuk HMSP yang sejenis dengan GRM ya, sama HMSP belum naik ya, masih downtrend, kemudian seller masih menguasai, penjualan juga masih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian kalau kita lihat ini sama ya dengan GGRM, sinyalnya purple arrow mengarah ke atas semua. Walaupun candlestick-nya masih di bawah candlestick untuk mengarah turun ya. Dan kita lihat di sini, nah memang ditinggalkan oleh market maker untuk HMSP ya. Tetapi HMSP saya kira juga kuat ya fundamentalnya ya. Tidak akan seperti saham-saham yang lainnya yang turun kemudian tidak bisa naik lagi. Kemudian yang berikutnya Cepin, Caron Pokpan ya, sektor ayam. Dia adalah produsen Fiesta salah satunya yang terkenal ya. Dan dia penguasa sektor ayam di Indonesia. Bisa kita lihat di sini sudah mulai reversal ya. Emotikonnya berwarna hijau. Kemudian buyer menguasai pasar, volume perdagangan kemarin tinggi sekali ya.
Kemudian kalau kita lihat masih penjualan dominan dan di sini ada blue dot yang berkali-kali ya dan kemarin ternyata memang reversal. Chartingnya charting hijau ya, charting bullish dan bisa kita lihat akumulasi dilakukan oleh market maker yang berada di Cepin. Lalu lanjut ke Wika ya, Wika ini adalah juga salah satu yang diuntungkan ya karena adanya SWF dan juga sektor konstruksi itu selama pandemi 100% pekerjaannya berjalan ya dengan melaksanakan protokol COVID ya. Jadi saya lihat di sini ya untuk Wika walaupun masih emotikonnya masih berwarna merah, kemudian seller juga masih menguasai dan bisa kita lihat di sini ya antara buyer penjualan dan pembelian ini hampir seimbang dan bisa kita lihat di sini juga ada sinyal untuk take profit ya, tetapi Wika untuk ke depan itu akan bagus ya karena dia adalah di sektor BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ya. Proyek-proyeknya tetap berjalan untuk Wika itu ya. Ini bisa kita lihat seperti kita ketahui yang saya pernah tahu ya, Sarinah itu ya ex McD yang ada di DKI Jakarta itu dirobohkan dan dibangun bangunan baru dan kontraktornya adalah Wika ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk market maker-nya, market maker melakukan distribusi untuk Wijaya Karya. Lanjut, nah ternyata Wika adalah emiten yang terakhir ya yang saya bahas. Sehingga demikian ya Bapak Ibu dan Sobat Investor ketika kita terjun sebagai investor, ya kita harus memiliki mental yang kuat ya ketika kita membeli suatu emiten kemudian harganya turun, ya kita jangan panik. Tapi ketika kita yakin bahwa kita sudah menilai secara fundamental emiten tersebut bagus, maka kita akan hold dan kalau perlu di harga bawah beli lagi sehingga melakukan yang namanya average down. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, salam sehat. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini sehingga channel ini bisa berkembang lebih jauh ke depannya dan saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan kalau merasa channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Bapak Ibu dan Sobat Investor yang memerlukannya. Terima kasih. Disclaimer mode on.